Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian para podcasters. Kenalin, nama saya Zoya Rania Salsabila dari kelas 10-6. Dan di podcast kali ini saya akan membawakan podcast dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Dan judulnya adalah Kedisiplinan dalam Bersikap. Dan di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Famila Rosa SPD selaku Guru BK SMA Negeri 36 Jakarta. Halo Bu Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Hai Zoya, sehat. Kalau Zoya gimana kabarnya? Saya juga sehat, alhamdulillah. Nah oke Bu Mila, jadi kan sesuai dengan judul kita hari ini, kedisiplinan dalam bersikap. Ibu sebagai guru BK pasti ada dong pengalaman dalam kedisiplinan bersikapnya siswa. Nah kalau boleh tahu pengalamannya tuh apa aja sih Bu? Oh iya, tentu aja di semenjak Ibu menjadi guru, mungkin tentunya di SMA Negeri 36, Ibu tentu memiliki pengalaman atau ketemu dengan sikap-sikap siswa, baik yang positif maupun yang negatif. Wah gitu ya Bu. Dan kalau boleh tahu nih, contohnya apa aja sih Bu sikap disiplin yang positif dan sikap disiplin yang negatif? Kalau dari pengalaman Ibu, sikap disiplin yang positif itu contohnya pasti seperti menaati peraturan, lalu bersikap baik sesama teman atau sesama guru. Lalu jika misalnya sebaliknya, bisa saja dia mungkin terpengaruh lingkungan sehingga berperilaku atau bersikap yang tidak menaati peraturan, atau mungkin ya sesama temannya sering mengganggu, atau misalnya terjadinya percekcokan di antara teman. Seperti itu sih. Oh begitu ya Bu, oke. Dan menurut pandangan Ibu sendiri gimana sih Bu cara menyikapi siswa yang sifat disiplinnya positif dan negatif? Ya, kalau dari menurut pandangan Ibu, cara untuk menyikapi sikap siswa yang positif dan negatif tentu berbeda. Kalau untuk menyikapi sikap siswa yang positif, mungkin salah satunya adalah pemberian reward. Tentu yang namanya manusia pasti membutuhkan reward supaya usahanya dihargai. Jika memang untuk menghadapi sikap siswa yang disiplinnya negatif, sepertinya mungkin harus ada pembinaan, terus ada juga tahapan, bahkan kalau memang bisa diberikan punishment ataupun diberikan treatment tertentu untuk bisa membentuk suatu sikap yang lebih baik lagi sehingga meninggalkan sikap negatifnya tersebut gitu. Oh ternyata begitu ya Bu, saya juga baru tahu sih ternyata kalau di sekolah itu untuk siswa yang sifat disiplinnya negatif ada dikasih treatment khusus, gak cuman surat peringatan atau hukuman aja. Nah untuk siswa yang bisa dibilang sifat disiplinnya negatif nih, Ibu punya tips gitu gak sih Bu buat kita nih biar kayak kita disiplin di sekolah gitu, ataupun di luar juga bisa? Oke, kalau menurut Ibu yang namanya sikap itu kan adalah suatu hal yang biasa dilakukan sehari-hari ya. Tentu mungkin kalau dari pandangan Ibu sendiri sebagai guru BK adalah harus di-treat atau di-upgrade behavioralnya. Contohnya mungkin kalau misalnya terdapat pelanggaran atau sikap disiplin yang negatif, tentu akan ada treatment. Pertama kita tanya dulu, mungkin berapa kalikah siswa atau anak tersebut melakukan pelanggaran, lalu tentu kita telusuri apa penyebabnya, apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Lalu setelah itu mungkin akan ada pembinaan. Pembinaan ini juga bertahap ya, tentu kan pertama harus kesepakatan siswa itu sendiri. Kita tanya apakah yang harus diubah dari siswa tersebut. Tentu kita hanya sebagai pendamping atau pengarah saja, bukan sebagai kayak untuk memberikan arahan atau yang kita membuat dia berubah gitu. Nah nanti setelah dari situ mungkin akan ada suatu susunan tertentu nih. Kalau kita biasanya dari guru BK sendiri kayak ada suatu format tertentu namanya WDEP, seperti wants, terus lalu doing, evaluation, dan planning. Misalnya wants, apa sih yang mau dia ubah? Apakah itu perilakunya, apakah lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolahnya, tentu di SMA 36. Lalu kalau memang sesuai keinginan itu, apa yang dia lakukan, yaitu doing. Tentu harus ada konkretnya. Kita tidak hanya tertulis di kertas saja. Setelah dia melakukannya, apakah harus ada yang diubah? Evaluation. Misalnya, oh ternyata progres ini harus dilakukan sering, tiap hari, atau kalau setiap hari ada di jam-jam tertentu. Nah nanti setelah dari situ ada planning selanjutnya, seperti tindak lanjutnya. Kayak gitu sih. Memang mungkin tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Tentu ibu juga atau guru BK ataupun wali kelas butuh bantuan
dari dukungan orang tua juga, dan juga dari keinginan siswa itu sendiri. Kayak gitu, Zoya. Jadi seperti itu ya Bu, jadi nggak cuman dari diri kita sendiri juga, tapi ternyata lingkungan juga mempengaruhi, dan kita juga butuh bimbingan juga dari guru BK, dari kesiswaan, dari lingkungan rumah, dan yang lain-lain. Iya. Nah, Podcasters, kita kan tadi udah dengerin nih tips kedisiplinan apa aja dari Ibu Mila. Dan buat Podcasters nih yang sekarang masih sekolah mungkin, pasti kan ini udah tanggal-tanggal dekat mau ujian ya. Nah, sekarang aku mau nanya ini ke Bu Mila. Mungkin Bu Mila punya pengalaman kayak menangkap anak yang mencontek saat ujian. Gimana tuh Bu, kira-kira Ibu pernah ada pengalaman gak nih Bu? Oke, tentu pernah. Jadi memang beberapa kali ibu ditunjuk sebagai pengawas ruang saat ujian PTS ataupun PAT. Ya tidak dipungkiri ya, anak-anak zaman sekarang tuh sangat kreatif bagaimana untuk mencari jawaban saat ujian. Terutama kan di SMA Negeri 36 ini kan menggunakan CBT ya, yang tentunya menggunakan alat elektronik atau gadget. Nah di situ mungkin para pengawas bersiasat untuk kayak seperti melihat satu persatu apakah yang dia buka, meskipun memang aplikasi CBT tersebut pasti kan akan melihat atau menangkap sendiri sinyal apakah siswa tersebut membuka aplikasi lain. Kalau dari pengalaman ibu untuk menyikapi sikap disiplin yang negatif seperti salah satunya menyontek adalah tentu pasti ada beberapa tahapan. Yang pertama pasti akan ibu tegur dulu, tidak serta-merta misalnya langsung dihukum atau bagaimana. Pertama tentu akan diingatkan secara lisan, lalu jika memang masih terindikasi melakukan kecurangan lagi, ya pasti tentu akan dipantau lebih dekat lagi. Supaya apa? Biar lebih fokus siswanya dalam mengerjakan ujian, jadi tidak buka-buka hal-hal lain gitu yang sekiranya bisa jadikan peluang untuk menyontek. Namun jika memang ternyata anak tersebut masih bersikukuh untuk menyontek, ya tentu pasti akan ibu tegur. Yang tegurnya pasti pertama pelan-pelan dulu ya, jangan tidak bentak-bentak lalu mencaci maki. Tapi kalau misalnya naik lagi tahapannya, tentu akan coba ibu peringatkan dengan bantuan dari pihak manajemen atau panitia ujian, seperti itu. Jadi tidak serta-merta memberikan hukuman, tapi tentu akan ada tahapan pemberian punishment-nya, seperti itu. Oke baik, terima kasih Bu Mila atas waktunya untuk udah bisa berbincang-bincang santai nih bersama saya. Sama-sama Zoya. Nah, di penghujung podcast kita kali ini, Bu Mila bakal kasih pesen nih ke kalian untuk gimana sih kita biar bersikap disiplin terus. Iya, pesan-pesan ya. Kalau menurut ibu yang perlu mungkin, bukan yang harus kita ingat mungkin ya, adalah yang namanya manusia itu tidak hanya dilihat dari bagaimana kepintarannya, tentu mempunyai karakter adalah hal yang penting. Nah, salah satu untuk memiliki karakter yang baik adalah memiliki sikap disiplin yang baik. Tentu mungkin akan lebih sulit jika harus terus dipaksa, tapi menurut ibu jika dilakukan secara telaten, terus sedikit-sedikit setiap hari dilakukan, tentu pasti akan menjadi suatu kebiasaan yang baik pula. Jadi jangan lupa untuk terus berbuat baik, berkata baik, dan berpikir yang baik. Gitu sih Zoy. Oke baik, terima kasih Bu Mila. Oke teman-teman, segitu dulu episode podcast kali ini. Tungguin kita di podcast selanjutnya ya. Dadah.